Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulkifli MN dengan NIM 22306022 dari program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Nah, pembahasan pertama, pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang bekerja dengan perantaraan zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hasil sekresi dari kelenjar endokrin disebut dengan hormon. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan oleh organ tubuh yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Adapun fungsi dari sistem endokrin yaitu sebagai penghasil hormon, mengontrol aktivitas, merangsang aktivitas, pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, dan metabolisme zat. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus, merupakan pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisi atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Adapun hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus seperti tyrotropin releasing hormone atau TRH, prolactin releasing hormone atau PRH, corticotropin releasing hormone atau CRH, oksitosin, hormon antidiuretik atau ADH. Selanjutnya ada kelenjar hipofisis yang disebut juga dengan master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong, ini adalah penonjolan dari bawah bagian hipotalamus di dasar otak, terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Adapun jenis-jenis dari kelenjar hipofisis ada hipofisis anterior atau adenohipofisis. Ini menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron parvoselular di otak. Selanjutnya ada hipofisis posterior atau neurohipofisis. Kelenjar utama yang dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin, hormon antidiuretik atau ADH. Selanjutnya kelenjar tiroid yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, ada lobus dextra dan lobus sinistra. Saling berhubungan, masing-masing lobus tebalnya sekitar 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada eksogen yang masuk ke jumlah yodium dalam tubuh sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Adapun fungsi hormonnya mempengaruhi pertumbuhan dan pematangan jaringan tubuh. Absorpsi intestinal glukosa bertambah lancar, mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid adalah tiroxin, calcitorlin, triiodopionin. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat dua pasang terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, dua di sebelah kiri dan dua di sebelah kanan. Berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid ada paratormon atau PTH berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar adrenal berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal kita. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar korteks yang berasal dari sel-sel mesodermal, bagian dalam disebut medula yang berasal dari sel-sel ektodermal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal pada korteks adrenal menghasilkan hormon mineralokortikoid, glukokortikoid. Pada medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Selanjutnya kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak
retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Kelenjar pankreas dalam tubuh memiliki tugas untuk menghasilkan insulin, yang bertugas untuk mengatur tingkat glukosa dalam darah. Kelenjar pinealis terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang bernama melatonin, di mana reproduksi hormon ini bergantung dari seberapa lama tubuh mendapatkan penyinaran. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang os sternum, di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus ada hormon timosin yang memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Yang terakhir ada kelenjar kelamin atau disebut sebagai kelenjar gonad, merupakan kelenjar yang bertanggung jawab atas pertumbuhan pada manusia. Pada perempuan terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan ada estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Ada progesteron yang mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Adapun cara kerja dari sistem endokrin, ketika bagian penting dari tubuh manusia, kelenjar sistem endokrin mengontrol pelepasan hormon. Setiap kelenjar bertanggung jawab untuk memproduksi hormon yang membantu mengontrol fungsi tubuh yang diperlukan. Setiap kelenjar bertanggung jawab untuk mensekresi hormon jenis tertentu yang digunakan dalam berbagai kapasitas seluruh tubuh. Hormon ini digunakan untuk segala sesuatu dari pertumbuhan dan pengembangan sampai mengatur fungsi metabolisme tubuh. Yang terakhir ada gangguan yang bisa terjadi pada sistem endokrin seperti gangguan pertumbuhan, hiperprolaktinemia, kegagalan fungsi gonad atau hipogonadisme, penyakit tiroid, penyakit kencing manis, osteoporosis, sindrom ovari polisistik, menopause, diabetes insipidus, dan ketidakcukupan adrenal atau penyakit Addison. Sekian penjelasan singkat saya mengenai sistem endokrin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.